Oke, selamat pagi. Selamat bertemu lagi teman-teman yang mencintai budidaya tanaman, terutama yang melakukan budidaya cabai. Sekali ini kita masuk dalam tema hipoh, yaitu bagaimana kita mengusahakan agar cabai kita menghasilkan hasil dengan produktivitas yang optimal. Tema yang kali ini adalah bagaimana kita dengan cara atau trik sederhana bisa membuat cabai kita berbunga lebih dari 2 kali, sehingga petikannya bisa mencapai lebih dari 12 kali sebelum pohon cabai itu tidak menghasilkan ataupun sudah tidak produktif. Banyak yang mengatakan bahwa pohon cabai saya di pekarangan bisa berbuah sampai bertahun-tahun. Ya, hal itu benar, tapi varietas cabai yang ditanam oleh petani, varietasnya itu kebanyakan dari varietas yang produktif. Salah satu dari mana kekurangan mereka, artinya kelemahannya adalah kalau nutrisinya tidak kita berikan secara optimal, mereka jangankan mencapai 2 kali masa pembungaan. Seperti tahun ini banyak cabai-cabai yang ditanam para petani, baik cabai merah keriting maupun cabai rawit, itu hanya bisa dipetik 4-6 kali. Jadi itu pun masa pembungaan pertama pun tidak produktif. Artinya bahwa dia tidak bisa mencapai untuk pembungaan yang kedua. Ya, jadi memang ada beberapa varietas yang bagus, seperti tetangga saya di sebelah ini. Salah satu yang memberikan inspirasi, cabainya ditanam di atas pagar dengan tanah yang tidak terlalu banyak, tetapi sampai sekarang sudah 5 tahun ya, tetap berbuah. Ya, mari kita lihat trik-triknya yang saya sudah upayakan dan bisa memberikan hasil. Nah, kita lihat di belakang saya ini adalah cabai rawit varietas Dewata. Ini sangat terkenal karena rasanya pedas dan sangat kencah. Biasanya baru mulai panen 90 hari atau lebih, tapi varietas Dewata ini 65 hari sudah panen, berarti sudah berbunga sekitar 35 hari setelah pindah tanam, sehingga tidak bisa panen. Tapi kelemahannya adalah Dewata ini hanya bisa mencapai 2 kali pembungaan, sulit untuk bisa lebih, pohonnya kecil dan tidak tahan terhadap penyakit. Nah, tapi yang dilihat oleh rekan-rekan ini sudah pembungaan yang ketiga dan pohonnya tinggi, dan coba kita lihat bunganya sangat bakal lebat ya. Ini salah satu bukti bahwa varietas yang biasanya di lapangan itu sulit untuk mencapai 2 kali pembungaan, ya rata-rata pada tahun ini ya, yang iklimnya sangat ekstrim itu hanya 4 kali sudah malas ya mereka berbuah. Ya. Kemudian nanti yang saya sampaikan ini nanti yang saya jadikan sebagai salah satu contoh bagaimana saya buat bisa ini masuk ke pembungaan yang keempat ya. Udah saya petik dan kemudian sudah tumbuh lagi tunas-tunas baru. Kemungkinan pembungaan yang keempat ini bisa kita lalui ya. Ini pohon cabai merah keriting akar. Loh, kok kecil, kurus? Kalau kita mengenal cabai rawit, maaf, kalau kita mengenal cabai merah keriting akar ini, emang pohonnya kecil tapi buahnya banyak. Pertama-tama saya juga agak kecewa, tapi saya ternyata suka
terhadap pohon cabai merah keriting ini hanya yang kita upayakan selain bahwa dia berbunga lebih dari 2 kali adalah membuat buahnya berat. Buahnya panjang, kemudian juga tidak kecil, mengambil diameternya, tetapi ringan. Ya. Saya bisa menaikkan hingga 40% dengan melakukan pengkondisian media tanam. Ya. Nanti saya tunjukkan videonya di mana video ini sudah pembungaan yang kedua, sudah tidak terlalu lebat. Dan kemudian yang ketiga, nanti yang saya akan tunjukkan sebagai contoh adalah ini cabai merah keriting Red Chris. Ya, ini hibrida, ini besar, kuat. Apakah juga mampu untuk kita upayakan menjadi pohon merah keriting andalan yang bisa berbunga lebih dari 2 kali. Saya sudah tanam dengan hipoh secara berhasil. Dia berhasil untuk mencapai jumlah petikan sampai di atas 12 kali. Lumayan, sangat bagus ya. Jadi ini tadi salah satu sampel bahwa yang pertama yang kita upayakan adalah kita memilih jenis atau varietas cabai yang akan kita tanam ya. Karena itu mengurangi segala kerumitan dan juga mengurangi tingkat kegagalan daripada budidaya kita. Dalam meningkatkan produktivitas itu bisa atau kita akan lakukan dari sisi menanam dalam jumlah yang lebih banyak pohonnya. Nah, dalam metode hipoh ini kita menggunakan polybag sehingga dalam luasan yang sama pohon yang ditanam bisa 5 kali. Jadi misalnya dalam luasan yang 1 hektar biasanya orang-orang menanam 18.000 sampai 20.000 pohon per hektar. Tapi dengan metode hipoh itu bisa mencapai 80.000 pohon. Memang lebih melelahkan, tetapi hasilnya juga cukup menggembirakan. Yaitu pertama adalah meningkatkan jumlah pohon. Yang kedua adalah kita mengoptimalkan atau kita memberikan pupuk yang benar tapi irit. Tapi tema ini nanti akan saya bahas sendiri karena ini merupakan satu cerita yang agak panjang dan mungkin banyak yang saya ulas berbeda karena sejak diketemukannya alat yang memungkinkan mengendalikan kandungan makro ya, yang dulu nggak ada ya. Jadi saya tunjukkan seperti ini. Nah, ini ada beberapa alat ukur ya, ini yang bisa mendeteksi kandungan hara makro NPK dengan sangat teliti dengan satuan miligram per kilogram. Jadi nanti akan saya jelaskan karena ini juga terkait dengan tema kali ini, yaitu bagaimana kita bisa membuat pohon cabai itu berbunga lebih dari 2 kali. Dan termasuk juga bagaimana kita meramu media tanamnya ya. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana mengusahakan jumlah buah yang dipanen itu banyak dan buahnya juga berat ya. Target saya adalah bisa meningkatkan berat cabai per bijinya 25-30%. Nah, ini juga terkait dengan masalah nutrisi, tapi juga tergantung dari masalah cuaca, yaitu kalau mataharinya kurang banyak ya mungkin agak sulit untuk bisa mencapainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengusahakan pohon cabai itu bisa berbunga dan berbuah berkali-kali. Minimal bisa 2 kali masa pembungaan. Sehingga nanti klaim dari yang membuat bibit biasanya kan disebutkan produktivitas
varietas ini bisa mencapai 0, kilogram per batang. Itu sangat sulit dicapai. Sehingga cara-cara yang saya lakukan itu adalah untuk mencapai itu. Tadi sudah 3, yang keempat adalah kita memilih varietas yang unggul. Unggul itu adalah tahan penyakit, tertentu ya, tidak semuanya. Yang kedua juga produksi dari cabai kita per pohon itu tinggi. Jadi misalnya kalau rata-rata cabai merah keriting 0,8 kg per batang, kita mencari yang bisa mencapai produktivitas 1,2 kg per pohon ya. Nah, nanti yang saya bahas ini sudah mencakup itu. Saya memilih varietas-varietas yang produktif, yang tahan penyakit, dan juga memiliki kemampuan atau ketahanan terhadap penyakit juga tinggi. Kita masuk ke bagaimana kita melakukan trik agar tanaman kita ini bisa berbunga beberapa kali, minimal bisa berbunga 2 kali, sudah bagus ya. Sebetulnya mudah. Nah, ini saya melakukan penanaman cabai merah keriting. Ini usianya sekitar 20 hari setelah pindah tanam ya. Tingginya sudah melampaui polybag. Nah, biasanya sarannya adalah kalau kita mau pakai polybag, pindahkan ke polybag yang lebih besar, sehingga nanti kekurangan haranya yang tadinya sudah dikonsumsi pada polybag yang kecil, dia mendapatkan tambahan hara. Tapi dalam pola budidaya cabai hipoh yang mengusahakan produktivitas tinggi adalah kita tidak memindahkan pohonnya, tetapi kita menumpuk di dalam polybag yang lebih besar seperti ini. Yes, ya. Cuma caranya adalah bahwa kita harus ya penting di 10 titik di sini ya. Oke, 10 titik lah saya sebagai patokan aja agar nanti akarnya bisa keluar ya. Dan kemudian nanti kita isi dengan media tanam lagi, karena nanti akan turun juga kita isi dengan media tanam yang polybag yang kecil ini untuk menambah kandungan nutrisinya. Dan kita harapkan bahwa polybag yang pertama ini bisa berhasil secara maksimal pembuahan pada pembungaan yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah di polybag yang di bawahnya ya. Dan ini juga sudah berhasil di lapangan. Kan pertanyaannya ini kalau untuk perkebunan cabai di kebun yang luas, repot dong pakai 2 polybag. Tidak. Kalau kita menanam cabai dengan metode hipoh untuk mengusahakan pembungaan yang panjang, kita tetap membuat guludan. Guludan itu adalah menaikkan tanah, kemudian kita beri pupuk dasar. Nah, kita lakukan hal yang sama. Tadi benih atau bibit cabai tadi yang sudah di polybag yang seperti ini, yang kecil ini, kita lubangi bawahnya, kemudian kita taruh di atasnya, dan kemudian kita tutup atasnya dengan tanah sebagian kecil ya, begini aja. Ini karena akarnya akan turun. Nah, nanti pada saat akarnya tembus keluar, dia akan masuk ke dalam tanah yang di bawahnya dan mengkonsumsi hara yang di bawahnya ya. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak melakukan pemupukan ya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa pemupukan akan saya jelaskan dalam seri yang tersendiri, karena memang agak unik dan perlu kita cerna lagi. Karena misalnya dulu kan ada saran bahwa gunakanlah pupuk
NPK, terutama untuk cabai rawit. Dan sekarang saya akan katakan bahwa berhati-hatilah menggunakan pupuk NPK. Mungkin kita hanya perlu pupuk urea. Nah, mungkin banyak yang nggak setuju. Dan itu nanti akan saya jelaskan dengan argumen saya kenapa bahwa NPK itu harus kita gunakan secara hati-hati. Nah, itu kira-kira satu metode yang simpel yang saya sampaikan. Kalau ada saran-saran silakan beri komen kepada video ini ya. Itu saran-saran tersebut akan baik ya. Nah, ini merupakan bagian dari rangkaian bagaimana kita berbudidaya dengan metode HIPPO. High Productivity, Efficient, Healthy Chili Plantation. Saya tetap berpendapat bahwa kita sudah harus beralih ke organik, nabati, hayati. Tapi tidak boleh kita lupakan pupuk-pupuk sintetis atau makro. Karena memang untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi, kita tidak bisa hanya mengandalkan pupuk-pupuk organik atau hayati. Ya. Dan ini nanti akan dijelaskan dengan bagaimana kita mengukur tingkat kesuburan tanah dengan alat-alat yang akurat yang tadi saya sampaikan. Seperti ini bahwa unsur hara organik tidak akan cukup untuk bisa membuat tanaman kita itu benar-benar produktif untuk skala perkebunan. Kalau untuk rumahan tidak apa-apa. Juga misalnya untuk melon itu yang haranya sangat banyak dan dia dalam kurun waktu 2 bulan sudah panen, yang bisa mencapai panen buah masing-masing 2 kilo, 4 kilo, tidak mungkin hanya mengandalkan organik ataupun hayati yang kita juga akan gunakan. Nah, terutama yang saya tidak setuju adalah menggunakan pestisida kimia, karena memang dampaknya buruk buat tanah, buat lingkungan, buat petani, dan buat mereka yang mengkonsumsinya. Saya selalu menggunakan pestisida nabati untuk tanaman saya, dan 3 tahun ini nampaknya sih lebih ampuh daripada menggunakan pestisida kimia, karena dengan satu bahan target sasarannya bisa luas, baik itu bisa menghalau hama insek, kutu-kutuan, bisa menghalau fungi, kemudian juga bakteri dan sebagainya. Jadi dengan satu aja kita bisa menangani hama dan penyakit pada tanaman yang rapat ya. Jadi itu pandangan saya. Jadi jangan anggap bahwa saya anti kepada tanaman dengan pola organik. Justru saya mendorong ke arah organik, baik nabati ataupun pemupukan hayati. Tapi saya anjurkan bahwa jangan juga antipati terhadap penggunaan pemupukan makro ataupun makro sekunder menggunakan pupuk sintetis, tapi gunakanlah secara bijak. Karena juga selain tidak meracuni tanah, tidak meracuni pohon, juga tidak membuat biaya kita meningkat yang membuat kita tidak bisa memperoleh keuntungan. Oke, salam, sampai ketemu di episode berikutnya.